Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas tentang bab 1, di mana di situ kita akan membahas tentang manusia dan sejarah, tentang keberlanjutan, tentang berpikir dengan perspektif sejarah. Mengapa kita kembali untuk membahas bab 1? Karena itu nantinya akan menjadi materi untuk kalian ulangan pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, Bapak ingin kembali mengulas tentang bab 1 ini agar kalian benar-benar paham dan mudah nanti dalam menjawab soal pada saat ulangan nanti. Selanjutnya kita akan membahas tentang manusia dan kesadaran sejarah. Bahasan yang pertama yaitu tentang hakikat sejarah. Jika kalian belajar sejarah, pasti kalian pernah menemui guru sejarah itu, guru kalian itu memetakan atau menggambarkan sejarah itu sebagai sebuah pohon. Kenapa pertanyaannya? Karena sejarah berasal dari bahasa Arab yang artinya itu adalah sajaratun, yang memiliki arti adalah pohon. Nah, sering dikaitkan dengan sebuah pohon karena pohon memiliki cabang dan akar-akar. Nah, artinya pohon tersebut menunjukkan terjadinya suatu perkembangan dari yang sederhana menuju ke yang lebih kompleks. Begitulah peristiwa sejarah. Pasti mengalami suatu perkembangan, pasti akan terus tumbuh, pasti akan terus terjadi seiring berkembangnya zaman. Oleh karena itu, sejarah ini jika berasal dari bahasanya itu berasal dari sajaratun, diartikan sebagai suatu pohon. Nah, makanya setiap guru yang ingin menggambarkan sejarah pasti menggambarkan pohon, kemudian ada ranting-rantingnya, kemudian ditulis dari situ penjelasan-penjelasannya. Karena sejarah itu akan terus tumbuh, akan terus berkembang, ia dinamis bukan statis. Sejarah tidak akan stop begitu saja. Sejarah akan terus berkembang seiring berkembangnya waktu. Kemudian dalam hakikat sejarah ada sejarah sebagai suatu peristiwa. Maksudnya sejarah sebagai suatu peristiwa itu sejarah tersebut benar-benar terjadi pada masa itu. Contoh ketika kunjungan dari Raja Belanda ke Indonesia pada tahun 2020 tadi, yang mana Raja Belanda berkunjung ke Indonesia untuk melakukan permintaan maaf kepada Indonesia karena telah melakukan kekerasan terutama pada masa revolusi kemerdekaan di Indonesia. Nah, sejak peristiwanya tersebut benar-benar terjadi dan dapat kita saksikan. Nah, itu bisa dikatakan sejarah sebagai peristiwa. Kemudian menurut Sartono Kartodirjo yang merupakan bisa dikatakan bapak sejarah Indonesia, ia menggambarkan bahwa peristiwa masa lalu itu bagaikan lautan yang luas, yang mana sejarah itu adalah ombak dan buih-buih yang mengapung di lautan tersebut, yang kemudian disapu oleh arus lautan. Nah, itulah sejarah menurut Sartono Kartodirjo. Nah, bahwa sejarah itu sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian ada juga sejarah sebagai kisah. Maksudnya seperti apa? Contoh, ada film tenggelamnya kapal Van der Wijk. Nah, itu peristiwa itu sudah terjadi di masa lalu, tapi kemudian difilmkan pada masa sekarang. Nah, itu adalah sejarah sebagai kisah. Kisahnya tersebut yang pernah terjadi di masa lalu dikisahkan kembali di masa sekarang melalui media film. Kemudian contoh lainnya yaitu film Pangeran Antasari yang menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya perang Banjar yang terjadi di Kalimantan Selatan. Peristiwanya itu sudah terjadi di masa lalu pada tahun 1859 sampai 1906 tersebut sudah terjadi, tapi dikisahkan kembali di masa sekarang sebagai gambaran untuk mengambil nilai-nilai kesejarahan dari peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Itu adalah sejarah sebagai suatu peristiwa. Kemudian ada materi tentang kedudukan manusia dan sejarah. Nah, menurut
Kuntowijoyo, seorang sejarawan, seorang budayawan asal Indonesia. Nah, sejarah itu merupakan peristiwa masa lalu yang dihadirkan kembali melalui kisah sejarah di masa sekarang ini. Sejarah tersebut merupakan hasil rekonstruksi masa lalu yang berisi semua aktivitas manusia, baik itu yang dipikirkan manusia tersebut, baik itu yang dikatakannya, apapun ataupun yang dikerjakan oleh manusia tersebut, yang dialami oleh manusia. Nah, jadi sejarah tersebut mempelajari tentang selak-beluk kehidupan manusia pada masa lampau yang kemudian dihadirkan dalam sebuah kisah pada masa sekarang ini. Nah, kemudian materi tentang manusia sebagai objek sejarah. Kemudian ada, bisa dikatakan manusia itu sebagai subjek sejarah. Nah, jadi itu adalah kedudukan manusia dalam sejarah, bisa sebagai. Kemudian ada konsep ruang dan waktu dalam sejarah, yang mana konsep ruang dan waktu dalam sejarah ini adalah suatu konsep yang pasti, yang sangat penting harus ada dalam peristiwa atau kejadian sejarah. Yang pertama itu tentang konsep ruang terlebih dahulu yang akan Bapak bahas. Apa itu konsep ruang? Mungkin kalian terlintas bahwa konsep ruang itu adalah sebuah tempat. Iya, benar sekali. Jadi ruang merupakan tempat atau lokasi di mana sebuah peristiwa sejarah tersebut terjadi. Jadi suatu peristiwa sejarah itu hanya akan terjadi di satu tempat yang secara otomatis tidak terjadi di tempat lain dengan tokoh atau kejadian yang sama. Nah, oleh karena itu makanya peristiwa sejarah itu dikatakan sebagai suatu peristiwa yang unik karena tidak terjadi di tempat lain dan terjadi hanya satu kali saja dengan tokoh, waktu, dan tempat yang sama. Contohnya seperti apa, Pak? Ya, contohnya yaitu peristiwa pembacaan teks proklamasi 17 Agustus tahun 1945 yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Nah, peristiwa proklamasi 17 Agustus ini hanya terjadi satu kali saja, tidak terjadi lagi di tempat lain, tidak terjadi lagi di Indonesia, karena ketika proklamasi 17 Agustus ini dibacakan, nah disitulah Indonesia merdeka. Tidak ada lagi pembacaan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia di tempat lain. Peristiwa ini adalah sangat penting sekali dan terjadi hanya satu kali. Kemudian contoh yang lainnya yaitu di Kalimantan Selatan, di daerah kita sendiri, yaitu ketika dibacakannya teks proklamasi oleh Bapak Hasan Basri. Teks proklamasi yang dimaksud adalah teks proklamasi 17 Mei tahun 1949 atau proklamasi Kalimantan, yang mana isinya ini menyatakan bahwa Kalimantan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa harus ada proklamasi 17 Mei? Karena pada saat perjanjian Nikah-Jati, Belanda tidak mengakui Kalimantan sebagai bagian negara Indonesia. Belanda hanya mengakui Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Madura. Sehingga tetap terjadi perlawanan di Kalimantan Selatan sampai tahun 1949. Nah, jadi peristiwa proklamasi 17 Mei ini juga hanya terjadi satu kali saja, tidak akan terjadi lagi di kemudian hari di tempat lain dengan tokoh yang sama. Oleh karena itu, sebuah konsep ruang akan sangat penting dalam peristiwa sejarah untuk menunjukkan lokasi di mana sejarah tersebut terjadi. Kemudian, kajian yang sejarah dan dikaji itu ada batasannya. Maksudnya itu batasan ruang. Seperti mengkaji tentang sejarah pedesaan. Tentang sejarah desa, contoh tentang sejarah desa Pantai Bawang. Kemudian contoh tentang sejarah desa Pantai Ulin. Nah, itu adalah contoh-contoh yang mengkaji tentang sejarah pedesaan. Kemudian ada tentang sejarah kota, bagaimana sejarah kota Banjarmasin, sejarah kota Yogyakarta, sejarah kota Jakarta yang awalnya itu Batavia. Nah, berawal dari Jayakarta, berawal dari Sunda Kelapa. Nah, itu adalah sejarah-sejarah kota. Kemudian juga ada sejarah lokal. Nah, yang sejarah lokal ini adalah
sejarah yang sangat penting yang harus kita pelajari, bagaimana kita mempelajari sejarah lokal yang ada di daerah kita sendiri. Nah, sejarah lokal sekarang ini banyak dikaji oleh para akademisi untuk dilakukan suatu penelitian. Karena sejarah lokal tidak hanya mengkaji tentang sejarahnya saja, tapi juga mengkaji bagaimana keadaan ekonominya, bagaimana keadaan sosial budayanya, politiknya bagaimana di wilayah penelitian tersebut. Kemudian yang kedua ada konsep waktu. Nah, mungkin di sini kita sudah semuanya pasti memiliki jam dinding ataupun jam rumah atau jam tangan masing-masing. Nah, jadi gunanya apa? Gunanya untuk menunjukkan waktu agar kita mengetahui waktu sudah jam berapa sekarang. Nah, begitu juga dengan konsep waktu dalam sejarah. Konsep waktu dalam sejarah adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena konsep waktu ini merupakan unsur yang sangat penting. Hal tersebut akan menunjukkan kapan peristiwa sejarah tersebut terjadi. Nah, jika konsep waktu ini tidak ada, maka bisa dikatakan peristiwa tersebut bisa disamakan dengan istilah mitos, karena tidak diketahui kapan terjadinya dan di mana terjadinya. Nah, oleh karena itu konsep waktu ini sangat penting dalam peristiwa sejarah. Karena pasti yang ditanya dalam peristiwa sejarah itu kapan peristiwa itu terjadi. Nah, di sini Bapak ada memberikan contoh yang di atas adalah Tugu 9 November 1945 di Kota Banjarmasin. Nah, Tugu ini membuktikan bahwa waktu terjadinya itu adalah 9 November 1945. Nah, sedangkan gambar yang di bawah itu adalah gambar Pulau Kembang. Nah, Pulau Kembang ini banyak sekali mitosnya. Dari awalnya Pulau Kembang ini adalah katanya sebuah kapal yang terbalik yang kemudian ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan dan kemudian diisi oleh kera. Yang mana keranya ini adalah orang-orang atau anak buah kapal tadi yang berubah menjadi kera. Nah, itu adalah sebuah mitos yang tahunnya itu tidak diketahui kapan terjadinya kejadian tersebut. Nah, jadi konsep waktu ini akan memisahkan peristiwa sejarah dengan mitos. Kemudian selanjutnya adalah kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kehidupan manusia, kehidupan kita tidak akan lepas dari berbagai perubahan. Mulai dari lahir sampai tumbuh seperti sekarang ini. Nah, hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa manusia akan selalu mengalami perubahan setiap waktunya. Kemudian, kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Apa maksudnya? Nah, jadi konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia pada saat ini. Nah, kemudian menurut Kunto Wijoyo yang merupakan sejarawan dan budayawan asal Indonesia, konsep waktu dalam sejarah terdiri atas 4, yaitu ada perubahan, kesinambungan, perkembangan, dan juga pengulangan. Nah, jadi keempat ini adalah konsep waktu dalam sebuah sejarah. Kemudian yang keempat konsep tadi dapat dijelaskan berdasarkan contoh-contohnya. Yang pertama yaitu tentang konsep perubahan dalam sejarah. Maksudnya seperti apa? Nah, jadi di sini Bapak tampilkan contoh dari perubahan. Di sini ada 3 gambar, yang mana dari ketiga gambar ini terlihat orang tersebut sama-sama membajak sawah. Tetapi perubahan-perubahan ini bisa dilihat, yang pertama orang membajak sawah hanya dengan menggunakan cangkul atau pacul. Yang kedua yaitu orang membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Yang ketiga yaitu orang membajak sawah dengan sudah menggunakan teknologi atau traktor. Nah, ini artinya terjadi suatu perubahan dari suatu waktu ke waktu yang lainnya. Kemudian contoh dari kesinambungan apa? Nah, kesinambungan ini maksudnya adalah ketika masyarakat ini masih mengadopsi suatu kebiasaan atau kegiatan-kegiatan dari lembaga-lembaga atau yang pernah dilakukan oleh masyarakat sebelumnya.
yang pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Nah, dari yang gambar pertama yang Bapak tampilkan ini adalah gambar orang korupsi. Yang mana korupsi ini sudah ada sejak zaman penjajahan, yaitu ketika zaman VOC. Yang mana VOC ini runtuh akibat pegawainya banyak yang korupsi. Kemudian masuk ke zaman kemerdekaan, terutama pada masa Orde Baru. Nah, di sini korupsi ini sangat bisa dikatakan merajalela. Sangat merajalela sekali. Ya, dikenal dengan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Ya, dan sampai sekarang pun korupsi ini terus berlanjut. Artinya terjadi suatu kesinambungan dari yang pernah terjadi dan yang terjadi saat ini. Kemudian gambar kedua adalah kegiatan Ba'ayun Maulid yang dilaksanakan di depan atau halaman Masjid Sultan Suryansah, Kota Banjarmasin. Ba'ayun Maulid ini sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman negara Dipa ketika masa masih Hindu di Kalimantan Selatan. Dulu namanya bukan Ba'ayun Maulid, tapi Ba'ayun biasa. Nah, ketika sudah masa Kesultanan Banjar, Islam sudah berkembang di Kalimantan Selatan, kebiasaan ini tetap dilaksanakan, tapi dengan dibalut dengan nilai-nilai keislaman. Contohnya dilaksanakan pada saat bulan Maulid dan juga dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sehingga ini juga terjadi suatu kesinambungan dari yang pernah dilakukan oleh masyarakat sebelumnya, dan tapi sampai sekarang juga masih dilaksanakan karena bisa dikatakan masih relevan sampai sekarang ini. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan. Nah, perkembangan ini terjadi ketika adanya suatu perubahan dari arah yang tidak maju menuju ke arah yang maju atau yang lebih berkembang pada saat ini. Contoh dari beberapa gambar yang Bapak tampilkan ini adalah yang pertama itu adalah gambar dari pasar terapung Muara Kuin pada masa dulu. Nah, di sana masyarakat masih banyak menggunakan klotok itu yang dengan cara dikayu. Tapi gambar di sampingnya itu adalah juga masyarakat yang pedagang di pasar terapung, tapi banyak menggunakan klotok atau jukung yang sudah menggunakan mesin klotok. Nah, artinya di situ ada suatu perkembangan dari yang hanya menggunakan kayu menuju ke arah yang menggunakan mesin. Kemudian gambar di bawahnya lagi itu adalah gambar suasana rumah atau sungai Kuin pada masa itu. Masih terlihat gambar rumah lanting. Nah, depan rumah masih menghadap ke sungai. Masih banyak pohon-pohon di sana yang menghiasi. Kemudian alat transportasi utama masyarakat Banjar pada masa itu masih menggunakan klotok. Nah, tapi bisa dilihat di gambar yang paling akhir itu adalah suasana kehidupan masyarakat di pinggir sungai Kuin pada saat ini. Depan rumah orang sudah beralih menuju ke arah darat dan sungai dibelakangi. Dan juga terjadi perkembangan yang pada mulanya alat transportasi utamanya itu hanyalah perahu atau jukung, sekarang adalah kendaraan bermotor, baik itu roda 2 ataupun roda 4. Nah, artinya terjadi suatu perkembangan di sana. Kemudian konsep pengulangan. Apa itu pengulangan? Pengulangan itu terjadi ketika yang pernah terjadi di masa lalu kemudian berulang di masa sekarang, walaupun tokoh dan waktunya itu berbeda. Contoh seperti gambar yang Bapak tampilkan ini, di atasnya adalah pada gambar contoh transmigrasi yang dilakukan pada masa Hindia Belanda atau kolonial Belanda. Transmigrasi sudah ada pada masa itu. Kemudian pada masa sekarang ini juga masih sering terjadi transmigrasi untuk mengurangi jumlah penduduk di suatu pulau, dialihkan ke pulau yang penduduknya itu masih sangat jarang. Contoh di gambar kedua itu adalah salah satu kampung di Kabupaten Barito Kuala, tepatnya itu di Kampung Inggris Transmigrasi. Nah, di sana adalah masyarakat transmigrasi semua, hampir semua bisa dikatakan, yaitu lebih banyak dari Pulau Jawa dan juga Lombok. Artinya transmigrasi ini masih terjadi sampai sekarang. Kemudian gambar yang di bawahnya itu adalah demo masyarakat dan mahasiswa ketika pada tahun 1966 ketika ingin
menjatuhkan Presiden Soekarno untuk turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, 3 tuntutannya itu dikenal dengan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Kemudian gambar yang kedua adalah demo mahasiswa dan juga masyarakat pada tahun 98 untuk menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. Artinya sejarah ini terulang tapi dengan tokoh dan waktu yang berbeda. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengulangan. Kemudian materi selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kehidupan manusia senantiasa selalu diwarnai dengan perubahan, selalu diwarnai dengan keberlanjutan. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya baik itu faktor politik, faktor sosial, ekonomi, maupun pengaruh dari kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia yang kemudian terjadilah westernisasi, terjadilah akulturasi, terjadilah asimilasi dalam suatu masyarakat tersebut. Perubahan ini biasanya terjadi dalam suatu yang waktu itu relatif sangat singkat. Nah, menurut Arnold Toynbee mengatakan bahwa mempelajari peristiwa pada masa lalu sangat berguna untuk membangun masa depan. Oleh karena itu, di sini Bapak selalu menganalogikan atau menggambarkan peristiwa sejarah itu dengan sebuah jembatan. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kita berada di tengah, di masa sekarang. Dimana kita mempelajari sejarah, kita kembali ke masa lalu. Bagaimana kita memahami masa lalu tersebut. Kita mempelajari nilai-nilainya pada masa lalu tersebut. Kemudian kita kaji di masa sekarang. Kita pelajari, kita perbaiki di masa sekarang untuk mempersiapkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, peristiwa sejarah, kita belajar sejarah itu bukan hanya sekedar belajar masa lalu, tapi kita juga belajar untuk masa depan. Itulah gunanya belajar sejarah. Belajar sejarah tidak membuat kita mundur, tapi membuat kita maju untuk ke depan. Sejarah adalah suatu fondasi dari suatu bangsa. Ketika kita melupakan sejarah, artinya kita melupakan jati diri dari kita sendiri, melupakan jati diri dari bangsa kita sendiri. Karena Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno, pernah mengatakan jas merah, jas merah, jas merah. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan sejarah. Ya, materi selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang berpikir dengan perspektif sejarah, yang mana sudah Bapak jelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwa perspektif itu bisa diartikan sebagai suatu cara dari seseorang untuk memandang, melihat, menilai suatu kejadian atau peristiwa sejarah. Yang mana perspektif sejarah ini terbagi menjadi 5 konsep. Yang pertama ada konsep kronologis, kedua ada konsep diakronik, ketiga ada konsep sinkronik, keempat ada konsep kausalitas, yang kelima ada konsep periodisasi. Yang pertama di sini Bapak akan menjelaskan kembali tentang konsep kronologis. Apa itu konsep kronologis? Konsep kronologis bisa diartikan sebagai suatu urutan waktu dari sejumlah peristiwa sejarah. Jadi peristiwa sejarah ini disusun berdasarkan urutan waktunya. Misalnya dari tahun 1, tahun 2, tahun 3 itu harus berurutan, bukannya dari tahun 3 ke tahun 1 ke tahun 5. Nah, jika tidak berurutan itu dinamakan sebagai anakronisme. Nah, itu. Jadi kronologis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan juga logos. Kronos artinya adalah waktu dan logos artinya ilmu. Nah, jadi bisa diartikan bahwa kronologis ini adalah ilmu tentang waktu atau rentetan waktu dari sebuah peristiwa sejarah. Lalu pertanyaannya, apa contohnya Pak? Contoh dari konsep berpikir kronologis ini Bapak berikan contoh. Yang pertama, pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 diadakan sebuah perumusan teks proklamasi oleh 3 tokoh, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo di sebuah rumah, yaitu Rumah Laksamana Maida. Nah, ini tanggal 16 Agustus. Kemudian di tanggal 16 Agustus juga dilaksanakan pengetikan teks proklamasi. Dilakukan oleh siapa? Oleh Sayuti Melik. Nah, kemudian keesokan harinya 17 Agustus tahun 1945 dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta oleh Insinyur Soekarno.
dan juga Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, jadi itu adalah contoh dari konsep berpikir kronologis, artinya peristiwanya ini berurutan, itu tidak melompat-lompat. Nah, kemudian yang kedua adalah konsep diakronik. Ada yang masih ingat konsep diakronik ini apa? Nah, jadi Bapak jelaskan saja ya kembali konsep diakronik ini. Konsep diakronik bisa diartikan sebagai suatu konsep yang mana kita itu berpikir atau melihat peristiwa sejarahnya itu memanjang dalam waktu tapi menyempit dalam ruang. Ruangnya itu terbatas tapi waktunya itu memanjang. Nah, istilah diakronik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni dia dan juga yang berarti melintasi, dan juga kronos yang artinya itu waktu, artinya melintas atau melewati waktu. Jadi konsep diakronik ini hampir sama dengan konsep kronologis, yaitu berurutan, waktunya itu berurutan memanjang, tapi peristiwanya itu sama tapi waktunya memanjang. Peristiwanya itu saling berhubung. Lalu contoh dari konsep berpikir diakronik itu apa? Di sini Bapak sudah menampilkan beberapa gambar. Yang pertama yaitu gambar pada saat sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Kemudian pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, sekutu kembali menjatuhkan bom di kota Nagasaki. Kemudian pada tanggal 14 Agustus atau di tahun yang sama, Jepang menyatakan diri menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kemudian ke Indonesia pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yang mana ini adalah peristiwa yang dilakukan oleh golongan muda untuk menculik golongan tua. Nah, maksud diculik sini adalah maksudnya golongan muda ingin mendesak golongan tua agar sesegera mungkin untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, karena Jepang telah menyerah terhadap sekutu dan secara otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 diselenggarakanlah pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, jadi gambar-gambar ini adalah gambaran rentetan peristiwa dari persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya peristiwanya ini menyambung, memanjang dalam waktu dari tanggal sekian di tahun yang sama, yang mana ruangnya itu terbatas hanya tentang persiapan sampai proses pelaksanaan proklamasi, tapi waktunya itu memanjang. Peristiwa-peristiwa sebelumnya yang terjadi yang berhubungan. Nah, ini adalah contoh dari diakronik. Lalu contoh lainnya apa? Contoh seperti pelaksanaan tanam paksa pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Yang mana tanam paksa ini dilaksanakan pada tahun 1830 sampai tahun 1870. Nah, artinya yang diceritakannya adalah tahun 1830 sampai tahun 1870 itu saja. Nah, itu kan memanjang dalam waktu, tapi ruangnya itu hanya tentang tanam paksa saja. Nah, itu adalah tentang selanjutnya adalah konsep sinkronik. Konsep sinkronik ini seperti apa? Jadi konsep sinkronik ini bisa diibaratkan sebagai suatu konsep kebalikan dari konsep diakronik. Jika konsep diakronik tadi adalah memanjang dalam waktu tetapi menyempit dalam ruang. Nah, sedangkan sinkronik ini adalah menyempit dalam waktu tapi meluas dalam ruangnya. Konsep sinkronik ini lebih bersifat statis. Nah, artinya itu diam. Maksudnya diam itu dia tidak membahas peristiwa lain, hanya peristiwa itu saja, tapi yang dikajinya itu secara lebih mendalam. Artinya ruangnya itu lebih luas. Dia ekonominya dari peristiwa itu juga dikaji, sosial budayanya juga dikaji. Nah, bagaimana keadaan masyarakat di situ, ia kaji semuanya di situ. Jadi ia lebih terfokus, tidak memandang peristiwa lain lagi. Menurut salah seorang ahli yaitu Kunto Wijoyo ini adalah seorang sejarawan, dia adalah seorang budayawan dari Indonesia. Nah, ia mengatakan bahwa sejarah akan menjadi ilmu sinkronik jika sejarah tersebut juga memakai ilmu bantu. Nah, ilmu bantunya itu seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Jadi, jika sejarah sudah memakai itu, maka ia disebut dengan sinkronik. Contohnya seperti apa?
Nah, jadi contohnya itu yang gambar pertama ini adalah pemberontakan petani Banten tahun 1888 yang ditulis oleh Sartono Kartodirjo, yang mana Sartono Kartodirjo ini bisa dikatakan sebagai bapak sejarah Indonesia. Ini adalah penelitian Sidin, meneliti tentang pemberontakan petani. Nah, jadi yang dikaji beliau ini waktunya itu hanyalah tahun 1888, sedangkan ruangnya begitu meluas. Nah, ekonominya seperti apa ia kaji juga, kenapa menyebabkan petani ini memberontak, keadaan sosial budayanya bagaimana di tempat tersebut sehingga mereka memberontak. Kemudian contoh lainnya dari konsep berpikir sinkronik ini adalah pada saat demo yang dilakukan oleh mahasiswa pada tahun 1998. Nah, demo tersebut banyak disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor ekonomi, bagaimana keadaan pada saat itu, di mana Indonesia dari tahun 1997 sudah mulai mengalami krisis moneter. Kemudian bagaimana keadaan politik pada saat itu, di mana Presiden Soeharto telah sangat lama sekali memimpin Indonesia sekitar 32 tahun. Jadi ia tidak hanya memandang peristiwanya saja, tapi ia kaji keadaan ekonomi, sosial budaya masyarakat dan politik pada saat itu bagaimana. Nah, itu adalah contoh dari konsep sinkronik. Selanjutnya yaitu ada konsep kausalitas atau sebab akibat. Jadi setiap peristiwa terjadi pasti memiliki latar belakang mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Maksudnya itu ada yang memicu peristiwa ini sampai terjadi. Suhartono dalam bukunya Teori dan Metodologi Sejarah menyatakan bahwa peristiwa sejarah itu disebabkan oleh sebab umum dan juga sebab khusus yang dijadikan sebagai pemicu mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian konsep kausalitas itu ada dua, yaitu ada yang multikausal atau kemajemukan sebab, artinya disebabkan oleh banyak faktor, tidak hanya satu faktor saja. Kemudian ada seleksi kausal, yaitu faktor tunggal, artinya peristiwa tersebut hanya difaktori oleh faktor tunggal saja. Lalu kemudian Bapak akan menjelaskan contoh dari konsep berpikir kausalitas atau sebab akibat. Contohnya yang pertama yaitu sebab khusus meletusnya Perang Dunia Pertama. Salah satu sebab khususnya adalah ketika terbunuhnya putra mahkota Austria-Hongaria yaitu Prince Ferdinand di Bosnia, yang mana ia ditembak oleh seorang nasionalis asal Serbia yaitu Gavrilo Princip. Nah, ini adalah salah satu sebab khusus meletusnya Perang Dunia Pertama. Artinya Perang Dunia Pertama ini ada pemicunya, ada sebabnya adalah terbunuhnya putra mahkota, kemudian dampaknya adalah meletusnya Perang Dunia Pertama. Kemudian sebab khusus Perang Dunia Kedua juga banyak faktor, salah satunya yaitu ketika Jerman dan Uni Soviet melakukan invasi ke Polandia. Kemudian ketika Jepang membom pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, yang kemudian Amerika Serikat menyatakan ikut dalam peperangan. Kemudian Jerman menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Kemudian sebab yang lainnya juga banyak. Kemudian contoh yang ketiga yaitu sebab meletusnya revolusi fisik 1945 sampai 1949. Salah satunya yaitu di Provinsi Kalimantan Selatan. Apa sebabnya? Sebabnya adalah ketika terjadinya perjanjian Nikerjati, yang mana dalam perjanjian Nikerjati tersebut Belanda mengakui secara de facto hanya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan juga Pulau Madura sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Kalimantan tidak termasuk di dalamnya, sehingga Nika kembali lagi ke Kalimantan Selatan dan ingin menguasai Kalimantan Selatan, sehingga menimbulkan perlawanan dari rakyat Kalimantan Selatan. Nah, perlawanan ini sendiri dipimpin oleh Bapak Hasan Basri yang tergabung dalam ALRI Divisi 4, yang pada akhirnya lahirlah teks proklamasi 17 Mei tahun 1949 atau proklamasi Kalimantan, yang menyatakan bahwa Kalimantan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, peristiwa revolusi fisik di Kalimantan Selatan ini sebabnya tadi adalah karena Nika ingin menguasai kembali Kalimantan Selatan karena tidak termasuk dalam perjanjian Nikerjati. Akibatnya apa? Akibatnya terjadilah perlawanan rakyat.
Kemudian yaitu konsep periodisasi. Konsep periodisasi ini bisa diartikan sebagai suatu pembabakan waktu yang diterapkan dalam sebuah kajian sejarah. Nah, hal ini dilakukan agar kajian dalam sejarah tersebut dibatasi sesuai dengan periodenya. Pembabakan waktu ini diterapkan untuk menunjukkan bahwa suatu kurun waktu dalam sejarah itu memiliki corak yang khas. Tujuannya apa? Ada 4 tujuan. Di antaranya yang pertama yaitu untuk melakukan penyederhanaan dalam kajian sejarah. Jadi kajian sejarah itu disederhanakan, lebih terfokus berdasarkan periodenya. Nah, yang kedua yaitu untuk memudahkan klasifikasi dalam sejarah Indonesia. Jadi peristiwa-peristiwa sejarah itu diklasifikasikan berdasarkan periodenya, berdasarkan waktunya. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis atau berurutan. Keempat yaitu untuk memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah tujuan dari konsep periodisasi dalam sejarah. Jadi dilakukan pembabakan waktu sesuai periode, sesuai zaman, sesuai waktunya. Nah, lalu contohnya apa, Pak? Di sini Bapak akan memberikan 2 contoh. Yang pertama yaitu contoh pembabakan waktu berdasarkan zaman. Ya, yang pertama yaitu ada zaman prasejarah, kemudian ada zaman sejarah, kemudian masuk ke zaman Hindu-Buddha, masuk ke zaman perkembangan Islam, masuk ke zaman penjajahan Portugis dan juga Spanyol, kemudian masuk ke zaman penjajahan Belanda, masuk ke zaman penjajahan Jepang, kemudian masuk ke zaman kemerdekaan Indonesia merdeka, kemudian ada masa zaman revolusi, kemudian ada zaman Orde Lama, lanjut ke zaman Orde Baru, kemudian ada zaman reformasi sampai sekarang ini. Nah, itu adalah salah satu contoh pembabakan waktu berdasarkan zaman di Indonesia. Nah, kemudian contoh lainnya yaitu adalah periodisasi sejarah awal kemerdekaan Indonesia sampai sekarang. Dimulai ketika masa kolonialisme, kemudian Indonesia merdeka. Indonesia dipimpin oleh Bapak Soekarno sebagai presiden pertama, kemudian dipimpin oleh Soeharto sebagai presiden kedua, kemudian dipimpin oleh Bapak Baharudin Habibie, kemudian lanjut dipimpin oleh Bapak Abdurrahman Wahid, kemudian dipimpin oleh Ibu Megawati, kemudian dipimpin oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo. Nah, itu adalah contoh dari periodisasi. Mungkin itu saja materi yang dapat Bapak paparkan, dapat Bapak jelaskan dalam bab 1 ini tentang manusia dan sejarah, baik itu tentang manusia dan kesadaran sejarah, baik itu tentang kedudukan manusia dalam sejarah, tentang konsep ruang dan waktu, maupun juga tentang berpikir dalam perspektif sejarah. Nah, jadi materi-materi ini nantinya akan menjadi materi ulangan kalian pada pertemuan yang selanjutnya. Bapak harapkan kalian kembali membaca, kembali memahami tentang materi yang telah disampaikan, baik itu yang pernah disampaikan oleh Ibu maupun yang pernah disampaikan oleh Bapak, karena itu akan keluar di saat ulangan kalian nanti. Bapak harap kalian dapat menjawab soal ulangan nanti dengan baik dan benar. Terakhir, sebelum Bapak tutup, Bapak berpesan tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, selalu gunakan masker ketika ingin keluar rumah, selalu cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan juga menggunakan sabun atau hand sanitizer. Bapak akhiri, selamat membaca, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah.